Perubahan mutu, fisik, kimia, mikrobiologi, organoleptik selama pengolahan penyimpanan pangan oleh Ibu Dian Herawati. Pengertian mutu, masyarakat dengan pangan berlimpah memilih berdasarkan mutu, rasa, penampakan, dan kandungan zat gizi. Memilih dengan panca indera, penglihatan, peraba, pembau, perasa, dan pendengar. Mutu produk pangan ditentukan berdasarkan tuntutan konsumen, kebijakan pemerintah, dan iptek, perkembangan kemampuan ekonomi, dan lain-lain. Agenda pengertian mutu, mutu produk pangan dan pengukurannya, ingredient kimia pangan. Perubahan mutu selama pengolahan penyimpanan pangan. Yang pertama, perubahan karena proses. Yang kedua, perubahan pada atribut mutu. Dan yang ketiga, perubahan pada komponen pangan. Pengertian mutu, strategi inovasi dan pengembangan mutu produk pangan, yaitu memenuhi permintaan dan keinginan konsumen, memenuhi persyaratan kebijakan pemerintah dan persyaratan perdagangan global, memenuhi standar kualitas dan ekonomi usaha yang memadai, serta mutu adalah hal-hal tertentu yang membedakan produk satu dengan yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan daya terima dan kepuasan konsumen. Pengertian mutu, mutu sangat dipengaruhi oleh individu konsumen, industri, pedagang perantara, pasar swalayan, dan rumah tangga. Market quality, nutritional quality, tabel quality, edible quality, shipping quality, functional quality, dan lain-lain. Standar atau syarat mutu, salah satu spesifikasi yang harus dipenuhi persyaratan perundang-undangan. Syarat identitas, standar identitas dinyatakan atau pernyataan pada label, mencegah altered foods, pegangan buat inspeksi, dan pegangan buat sertifikasi. Macam-macam standar, yaitu standar pemerintah, perdagangan, dan juga perusahaan. Mutu produk pangan yang pertama yaitu mutu eksternal. Kriteria mutu yang dapat diindra, dilihat, dan diraba tanpa harus diicip konsumen. Ada warna, yaitu intensitas, gloss, keseragaman, bentuk, rasio antar dimensi, keseragaman, bau, aroma, ukuran, dimensi, berat dan volume, bentuk, kondisi permukaan, halus atau kasar, penampakan, penampilan, yaitu ada atau tidaknya kerusakan, cacat, dan lain sebagainya. Mutu produk pangan. Yang kedua yaitu mutu internal. Kriteria mutu yang dapat dideteksi setelah konsumen mencicipi atau mengukur atau analisis produk tersebut, yaitu cita rasa, kemanisan, kemasaman, terdapat rasa pahit, bitterness, rasa sepat, astringensi, tekstur, mouthfeel, kekerasan, hardness dan firmness, keempukan, softness, kerenyahan, crispness, kesegaran, juiciness, kealotan, tautness, dan fibrousness. Zat gizi yaitu jumlah atau kuantitas, komposisi, dan kelengkapan zat-zat gizinya. Mengukur mutu, faktor mutu teknis produk pangan yaitu mikrobiologis, terdapat Clostridium botulinum, kapang, kamir, dan lain sebagainya. Kimiawi yaitu klorofil, vitamin C, tiamin, karoten, riboflavin, dan lain-lain. Yang ketiga, gizi atau nutrisi, terdapat protein, lemak, dan mutu atau daya cerna. Ingredients kimia pangan, komponen yang menyusun bahan pangan yaitu air, karbohidrat, pati dan gula, protein, asam-asam amino, lemak atau lipida, asam-asam lemak, vitamin, larut air, B, C, larut lemak, A, D, E, dan K. Mineral yaitu makro dan mikro elemen. Air terikat dalam bahan pangan. Air monolayer SON 1 terikat secara kimia dengan ikatan hidrogen dengan komponen bahan pangan, protein, karbohidrat, dan garam. Air bersifat stabil, mempunyai sifat sebagai bagian dari solid, terikat kuat, umumnya tidak membeku dengan aktivitas air 0,3. Sulit dihilangkan dari bahan pangan, tidak dapat membeku. Air multilayer SON 2 air kurang terikat kuat dibanding monolayer. AW 0,30 sampai 0,70. Lebih mudah dihilangkan dengan penguapan. Air bebas SON 3
Air kondensasi atau air bebas secara fisik terikat dalam materi komponen bahan pangan dengan AW 0,70, lebih mudah terlepas. Karbohidrat, pati, glikogen, gula, selulosa, pektin, gam, dan lain sebagainya. Sifat fungsionalnya pemanis, menentukan tekstur atau konsistensi bahan pengenkapsulasi. Kedua, lipid, monoditrigliserida, sifat fungsional pembentuk tekstur emulsifier. Protein, sifat fungsionalnya pembentuk gel dan pengemulsi. Perubahan mutu selama pengolahan dan penyimpanan. Selama pengolahan dan penyimpanan pangan terjadi perubahan fisik, warna, tekstur, dan lain sebagainya. Kimianya karena reaksi kimia dan mikrobiologi. Proses perlakuan panas tinggi pengaruhnya terhadap produk pangan yaitu inaktivasi enzim, destruksi mikroorganisasi, perubahan warna atau pencoklatan, perubahan flavor, perubahan tekstur. Pembekuan pengaruhnya mengurangi meminimalisasi pertumbuhan mikroorganisme, penurunan laju reaksi kimia dan biokimia, perusakan komponen-komponen seluler, terjadinya proses pelayuan dan pengempukan, presipitasi protein pada saat pelelehan atau thawing. Pengemasan yang kurang baik atau pemilihan bahan pengemasan yang tidak tepat akan bisa menyebabkan perpindahan oksigen, dapat menyebabkan oksidasi dan perubahan mutu produk. Flavor penyimpanan. Perpindahan uap air menyebabkan pengerasan produk atau checking, meningkatkan laju perubahan kimia dan enzimatis sehingga kehilangan kerenyahan dan lain-lain. Pencampuran dan pemompaan, high shear pumping, dapat menyebabkan terjadinya pengecilan ukuran produksi busa. Kerusakan protein dalam beberapa kasus juga menyebabkan aktivitas enzim. Perubahan pada atribut mutu yaitu tekstur, kehilangan sifat kelarutan, alot, pelunakan, flavor, terjadinya off flavor yang diinginkan, ketengikan, dan lain-lain. Warna, lebih gelap, pemucatan warna, dan off color. Nilai gizi, kehilangan nilai gizi pangan, keamanan, senyawa toksik, senyawa yang diinginkan untuk kesehatan. Perubahan yang mungkin terjadi selama proses pengolahan dan penyimpanan pangan. Komponen bahan pangan. Yang pertama, protein. Perubahan yang mungkin terjadi selama proses pengolahan dan penyimpanan pangan yaitu denaturasi karena panas, menyebabkan perubahan kelarutan sehingga mempengaruhi tekstur bahan pangan. Penyimpangan flavor yang disebabkan karena oksidasi dikatalisis oleh cahaya. Degradasi enzimatik yang menyebabkan perubahan pada tekstur dan flavor, terbentuknya flavor pahit. Pembekuan dapat menyebabkan protein mengalami perubahan konfirmasi dari kelarutannya. Komponen bahan pangan. Yang kedua, lemak. Perubahan yang mungkin terjadi adalah hidrolisis enzimatik yang menyebabkan terbentuknya flavor seperti terbentuknya flavor sabun yang bau prengus tergantung jenis lipid yang ada. Oksidasi asam lemak tak jenuh yang akan menyebabkan flavor menyimpang atau flavor. Yang ketiga, karbohidrat. Perlakuan panas tinggi akan menyebabkan terbentuknya interaksi antara gula, produksi dan gugus amino yang akan menyebabkan terjadinya reaksi Maillard atau menyebabkan proses pencoklatan dan perubahan flavor. Denaturasi. Perubahan struktur sekunder, tersier, kuaterner protein. Perubahan konfirmasi protein, struktur primer tetap, protein tidak terfragmentasi. Degradasi enzimatik, meningkatnya kandungan peptida dan asam amino pada tempe yang dikehendaki, meningkatnya kandungan peptida pada keju karena pertumbuhan mikroba yang tidak dikehendaki pada saat pemeraman, keju berasa pahit. Kerusakan mutunya, lipid akan mengalami oksidasi dan ketengikan pada produk snack. Lipoksigenase akan menyebabkan ketengikan pada ikan filet segar. Masalah untuk produk sushi dan sashimi. Masa simpan. Masa simpan ditentukan oleh faktor kritis yang paling cepat rusak, bahan mentah berkualitas rendah dan penanganan rendah, kondisi pengolahan yang jelek, kondisi pengemasan yang kurang baik, dan kondisi penyimpanan atau distribusi yang kurang baik. Cara mempertahankan mutu sebaik mungkin. Faktor yang memfasilitasi reaksi perubahan pada produk pangan yaitu gesekan, cahaya, oksigen, tekanan, waktu, suhu, pH, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.